Selain menyuguhkan panorama alam pegunungan, Subang ternyata menyimpan beragam potensi wisata yang wajib dicoba. Oke, kali ini saya mau lanjut basah-basahan untuk rafting. Karena tempat raftingnya ini unik nih pemirsa. Airnya itu bisa disetting. Disetting kayak gimana? Yuk. Meski luas area sungai di sini tidak terlalu lebar, menariknya debit arus aring jeram di tempat ini bisa diatur. Mau yang menegangkan atau biasa juga bisa loh. Kalian siap guys? Siap! Let's go! Let's go! Dan baru saja melewati start point, adrenalin saya pun langsung terpacu. Momen keseruan yang nggak bisa dilupa adalah ini dia nih, saat perahu saya terbalik. Untuk sungainya pendek. Untuk sungainya pendek. Wow! Wow! Siapa aja pilih kanan. Bertualang arung jeram memang sangat mengasihkan, terutama bagi pecinta olahraga ekstrim. Selain harus siap berjuang melewati jeram, arus yang deras juga bisa membangkitkan adrenalin semakin terpacu. Benar gak? Ya, menikmati trek-trek terjal sepanjang 1,2 km di sini sambil menikmati udara alam yang sejuk membuat petualangan saya kali ini sempurna. Finally selesai juga. Itu ya finishnya. Arung jeram kita selesai hari ini. Keributan dan aksi kejar-kejaran antara pengemudi taksi dengan pengendara mobil sedan terjadi di kawasan Condet, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi kejar-kejaran bahkan sampai masuk ke dalam gang sempit yang dipenuhi warga dan pengendara lain. Keributan diduga akibat senggolan kendaraan yang berujung aksi perusakan mobil taksi oleh pengendara mobil sedan. Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut akhirnya berhasil melerai. Ya pemirsa, ditinggal antri beras murah di Balai Desa, 2 anak balita di Pekalongan, Jawa Tengah tenggelam di aliran sungai yang tak jauh dari rumahnya. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa, seorang balita hilang saat ditinggal ibunya antri beras bersama ratusan orang selama berjam-jam. Duka menyelimuti kediaman Wardi di Desa Legok Cile, Bojong, Kabupaten Pekalongan. Putrinya yang bernama Jihanur Fitriani, 5 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di aliran sungai tak jauh dari rumahnya. Dari keterangan kepala desa, musibah ini berawal saat orang tua korban ke balai desa untuk mengantre beras bantuan dari pemerintah. Naas, 3 anak yang ditinggal di rumah justru bermain ke sungai. Ketika bocah tersebut diketahui bernama Jihanur Fitriani, 5 tahun, Queen Malika Karim, 6 tahun, dan Ahmad Nur Budiono, 4 tahun. 1 bocah selamat dan 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam proses pencarian. Kasus meninggalkan balita demi beras juga terjadi saat operasi pasar yang digelar Pemkot Pasuruan di Gor Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Seorang balita ditemukan terpisah dari ibunya di tengah padatnya antrian warga. Ironisnya, ibunya tak menyadari buah hatinya hilang karena berusaha keras mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Ia baru merasa kehilangan anak setelah diumumkan oleh pengeras suara. Dari Pekalongan dan Pasuruan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah angkot yang membawa belasan penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dan juga mengakibatkan sejumlah pelajar mengalami luka serius. Sementara di Jakarta, pemirsa, puluhan pelajar menangis di pelukan ibunya setelah tertangkap tengah tawuran dengan pelajar lain. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Berniat menghindari sebuah bus yang hendak menyalip kendaraan di depannya, truk tanpa muatan hilang kendali dan menghantam 3 rumah warga di Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Akibat kejadian ini, seorang nenek yang sedang berada di dalam rumahnya menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit. Isak tangis rasa kecewa yang bercampur haru mewarnai aksi basuh kaki ibu oleh puluhan anak remaja yang tertangkap basah petugas Polsek Johor Baru, Jakarta Pusat karena terlibat dalam aksi tawuran pelajar. Selain membasuh kaki ibu sebagai bentuk sanksi sosial, 27 pelajar yang tertangkap juga wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak akan mengulangi kenakalan yang sama.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah truk tambang di Lumajang, Jawa Timur terjebak di tengah banjir lahar hujan Gunung Semeru lantaran nekat melintas. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, evakuasi truk yang terjun ke sungai sedalam 6 meter berjalan dengan penuh dramatis lantaran tali yang digunakan untuk menarik putus. Sebuah truk tambang bermuatan batu terjebak di tengah jalur aliran lahar Sungai Mujur di Desa Klopo Sawit, Lumajang, Jawa Timur. Beruntung supir truk berhasil menyelamatkan diri. Diduga truk terjebak lantaran supir nekat menaikkan muatan batu di tengah jalur aliran lahar. Padahal wilayah puncak Gunung Semeru sedang diguyur hujan deras selama 3 jam. Sementara itu, upaya evakuasi truk baru bisa dilakukan setelah banjir lahar mulai surut. Sebuah mobil derek dikerahkan untuk mengevakuasi truk yang terjebak. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, evakuasi truk yang terjun ke sungai sedalam 6 meter berjalan dramatis. Truk sempat masuk lagi ke sungai lantaran tali yang digunakan untuk menarik putus. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pengemudi truk mengalami luka di tangan dan telah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal ini terjadi akibat supir truk menghindari pengendara motor yang tiba-tiba masuk dari persimpangan jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah fenomena munculnya 2 matahari dalam waktu bersamaan terjadi di langit Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. BMKG pun menjelaskan bahwa fenomena tersebut dinamakan fenomena optikal atmosfer yang bisa terjadi kapan saja. Ini suatu Video amatir penampakan 2 matahari ini diunggah akun Instagram @eksotismentawai dengan keterangan mataharinya ada 2, tanda-tanda. Namun jangan khawatir. Kepala Stasiun BMKG Padang Panjang, Suwaidi Hadi menjelaskan penampakan 2 matahari dalam video tersebut dinamakan peristiwa optikal atmosfer. Fenomena optikal atmosfer sendiri ada 2 jenis, yakni halo matahari dan sandok. Halo matahari terlihat seperti pelangi yang mengitari matahari akibat adanya hujan tipis di atasnya. Sementara sandok muncul akibat adanya pencerminan dari matahari karena awan tinggi yang memantulkan sinar matahari. Peristiwa ini mengakibatkan seolah-olah sandok terlihat seperti ada 2 matahari. Padahal itu hanyalah sebuah pantulan dari efek optikal atmosfer yang terjadi. Sandok adalah fenomena yang bisa terjadi kapanpun dan tidak bisa diprediksi. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kini kita ke informasi kuliner pemirsa. Bagi Anda pecinta buah durian, Anda wajib mencoba durian asli lereng Gunung Semeru yang satu ini. Dengan cita rasa yang manis dan legit, uniknya durian ini terdapat tunas durian muda yang berada di tengah rongga buah durian. Desa Jambe Arum di lereng Gunung Semeru ini memiliki primadona, yakni buah durian. Eits, tapi tunggu dulu. Durian di sini bukanlah durian biasa pada umumnya. Durian lereng Gunung Semeru ini merupakan jenis durian kembang. Meski ukurannya relatif kecil, namun durian kembang ini memiliki daging tebal dengan cita rasa otentik, yakni manis legit dengan sensasi pahit di akhirnya. Durian kembang memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki durian lain, yakni adanya tunas durian muda mirip kembang di dalam rongga buahnya. Di desa ini hanya ada 1 pohon durian kembang yang telah berusia puluhan tahun. Sengaja datang ke sini untuk menikmati durian kembang jauh-jauh dari Probolinggo. Rasanya gurih, legit, ada rasa pahit-pahitnya. oh enaknya itu enak sekali. Lebih enak ya? Iya, daripada durian lokal. Dagingnya Lebih tebal, lebih manis. Dalam sekali panen, 1 pohon durian kembang hanya berbuah tak lebih dari 100 buah. Harganya pun relatif lebih mahal, yakni berkisar Rp100.000 per kilogram. Nah, bagaimana pemirsa? Anda tertarik mencobanya? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Nah, dari yang manis-manis kita ke makanan pedas pemirsa. Jika Anda penyuka makanan pedas, Anda perlu mencoba kuliner di Jombang yang satu ini, yaitu rica-rica mentok. Dagingnya yang empuk dan juga rasanya yang gurih pedas membuat rica-rica mentok sangat disukai para penggila makanan pedas. Berikut liputannya. Kota santri Jombang ternyata juga kaya akan kulinernya.
Salah satu kuliner yang sangat disukai masyarakat di Jombang adalah rica-rica mentok. Sesuai namanya, rica-rica mentok adalah olahan khas rica-rica yang menggunakan bahan utama daging mentok atau itik. Dibandingkan dengan ayam atau unggas lainnya, daging mentok teksturnya lebih lembut dan empuk sehingga akan memberikan sensasi lebih lezat. Kombinasi bumbu rica yang pedas dipadukan dengan daging mentok yang gurih akan memberikan sensasi yang berbeda sehingga dapat membuat penikmatnya selalu ketagihan untuk menyantapnya. Ini rica-rica mentok. Apa istimewanya? Ya, enak ya. Ini kan rica-rica, pasti rasanya ada pedasnya juga. Itu yang bikin nagih. Respon pembeli alhamdulillah sih pada suka gitu, cuman kadang-kadang ada yang bilang kurang pedas, ada yang bilang kepedesan, ya wajar namanya lidah banyak ya Mas ya. Cuman banyak yang suka alhamdulillah. Harga rica-rica mentok sangat terjangkau, hanya Rp20.000 per porsinya. Saking larisnya, per hari rica-rica mentok dapat terjual hingga 70 porsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, penutupan akses jalan oleh salah satu caleg di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur memicu kericuhan. Warga memprotes penutupan jalan yang dilakukan oleh caleg karena tidak dipilih warga dan gagal dalam pileg. Sejumlah warga Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terlibat baku hantam dan keluarga caleg salah satu partai. Baku hantam bermula saat warga memprotes penutupan akses jalan yang dilakukan keluarga caleg lantaran tidak dipilih warga dan kalah dalam pileg. Lantaran protesnya tidak didengar, warga pun kesal sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dan saling adu jotos. Tidak terima dengan perlakuan caleg, warga sekitar pun membalas dengan memagari jalan di sisi yang lain. Kondisi ini membuat warga sekitar kebingungan dan kesulitan menuju ke rumah mereka masing-masing. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. 12 TPS Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara melaksanakan pemungutan suara 2024 susulan. Pemungutan suara susulan dilakukan karena logistik kotak suara rusak akibat banjir pada 14 Februari lalu. Puluhan warga sejak pagi telah berkumpul di TPS 152 untuk melakukan pemungutan suara susulan. TPS ini adalah satu dari 12 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan di RW 8, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kotak suara itu kami taruh di ruang serbaguna kami, posisi tertutup. Dan pada saat hari H, tanggal 14 Februari tersebut, jam 5.45, di mana KPPS kami bersama Panwas membuka bersama pintu ruang serbaguna, kami dapati ruang tersebut terendam air kurang lebih 10 cm. Pencoblosan susulan dilakukan karena kotak suara di RW 8 ini rusak akibat terendam banjir pada 14 Februari lalu. Sedikitnya ada 3.325 DPT yang terdaftar menggunakan hak suaranya dalam pemilu susulan ini. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh instruksikan kader di DPR untuk wajib mengikuti hak angket. Sebelumnya hak angket pertama kali diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bertemu para ketua umum pengusungnya seperti Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PKS Ahmad Saiku, serta Ketum PKB sekaligus Cawapres Muhaimin Iskandar di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat kemarin. Pertemuan membahas usulan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh instruksikan kadernya di DPR untuk wajib mengikuti hak angket. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita. Paloh juga mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai PDIP, Megawati Soekarno Putri, dirasa sangat dibutuhkan di tengah kondisi politik saat ini. Sebelumnya hak angket pertama kali diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menilai adanya kedugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, Gisel Yanur Rahma, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.